Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan ziarah ke Raudhah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan insya Allah apa-apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Bapak Ibu, kan ini ada bapaknya. Jadi kenapa kita ke Raudhah, ibu-ibu? Dalam satu hadis Nabi menyampaikan ma baina baiti wa mimbari raudhatun mir riyadil jannah. Di sana hadisnya ini ditulis di Raudhah. Artinya apa? Ma baina baiti, di antara rumahku. Jadi beliau Rasulullah bersabda antara rumahku dan mimbarku. Jadi di dalam masjid nanti yang akan kita kunjungi ada mimbar. Ada sebelah kanan mimbar, sebelah kirinya itu rumahnya Rasulullah. Dan kata Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun mir riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman daripada taman surga. Maksud daripada taman surga ini apa Bapak Ibu? Kata para ulama dalam beberapa syarah hadis, di antara dalam kitab Syarah Muwatta Imam Malik, di sana disebutkan bahwa ketika alam semesta ini hancur nanti, maka Raudhah ini akan dipindahkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk ke Raudhah berarti kita akan menginjak tanah yang nanti tanah itu akan ada di surga. Ini istimewa. Berarti kita langkah awal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang pertama daripada hadis ma baina baiti wa mimbari. Kemudian dari syarah yang lain, yang dimaksud daripada raudhatun mir riyadil jannah adalah bahwa dari turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ibarat surga. Bagaimana di surga? Kalau kita di surga Bapak Ibu pingin makan yang kita inginkan, pengen apel, ting, langsung datang di depan kita. Itu kan surga itu namanya. Pengen apa datang, pengen apa datang. Lah di Raudhah ini sama dengan surga. Dari kasih sayang Allah, turunnya rahmat Allah. Insya Allah kalau kita ke Raudhah, kita doa, insya Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah tercapai. Maka nanti di Raudhah yang punya hajat silakan, hajatnya disampaikan kepada Allah. Terus tata caranya bagaimana biar di Raudhah nanti kita bisa maksimal. Jadi nanti kan acaranya di Raudhah kita sholat pertama, sholat duha ya. Sholat duha itu diniatkan dua niat. Saya berniat sholat duha dan sholat tahiyatul masjid karena Allah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu boleh numpang ke sholat lain, karena itu sholat mutlak, bisa digabung. Itu disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawi namanya. Beliau menyebutkan di sana seperti sholat hajat, sholat tahiyatul masjid itu boleh numpang aja yang punya waktu. Jadi tahiyatul masjid nanti digabung dengan sholat duha. Jadi dapat dua, satu salam, dapat dua niat. Jadi saya berniat sholat duha dan sholat tahiyatul masjid karena Allah Taala. Kemudian sholat. Nah, ketika sholat di sujud akhir silakan disampaikan hajatnya kepada Allah. Kenapa kita di sujud akhir? Karena itulah waktu yang mustajab, waktu kesempatan kita curhat kepada Allah. Karena kata Nabi dalam satu hadis, paling dekatnya hamba dengan Allah yaitu ketika sajid, ketika sujud. Jadi Nabi Bapak Ibu dulu ketika punya hajat, ketika punya kesulitan, kesukaran, beliau sholat kemudian sujudnya lama, curhat kepada Allah. Kemudian kalau kita pingin lama itu pakai bahasa kita ya di dalam hati ya. Jadi kalau bahasa Indonesia doanya itu nggak boleh dilafalkan, di hati saja, jalankan di hati, curhat kepada Allah. Tapi kalau bahasa Arab boleh, nggak apa-apa, Rabbana atina fid dunya boleh dilafalkan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia curhatnya kepada Allah itu kalau dilafalkan batal. Nah jadi kita pakai bahasa Arab kalau mau dilafalkan, tapi kalau bahasa hati itu boleh pakai bahasa Indonesia. Itu jadi kalau pengen nggak diusir sama petugas nanti doa panjang kita di dalam sujud, dan itu yang paling afdal. Itu yang akan kita lakukan nanti. Setelah dari Raudhah nanti dengan semuanya salam kepada Rasulullah. Jadi salam kepada Rasulullah dengan melafadzkan Assalamualaikum ya Rasulullah,
Assalamualaikum ya Habibullah. Itu. Kemudian setelah ya, Rasulullah kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah itu baru keluar.